Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Karlaswani dengan NIM 211351113, jurusan Teknik Informatika kelas pagi A STT Wastu Kencana. Di sini saya akan menjelaskan tentang graf dengan materi pertama yaitu sejarah graf, kedua pengertian graf, ketiga jenis-jenis graf, keempat terminologi. Kita masuk ke materi pertama tentang sejarah graf. Sejarah graf. Menurut catatan sejarah, masalah jembatan Konibord adalah masalah yang pertama kali menggunakan graf tahun 1736 di kota Konibord, sebelah timur Prusia, Jerman sekarang. Sekarang bernama kota Kaliningrad. Terdapat sungai Pregal yang mengalir mengitari Pulau Krefeld, lalu bercabang menjadi dua buah anak sungai. Ada 7 jembatan yang menghubungkan daratan yang di sebelah oleh sungai tersebut. Perhatikan gambar 8.2a. Masalah jembatan Konibord adalah apakah mungkin melalui ketujuh buah jembatan itu masing-masing tepat satu kali dan kembali lagi ke tempat semula. Sebagian penduduk kota sepakat bahwa memang tidak mungkin melalui setiap jembatan itu hanya sekali dan kembali lagi ke tempat asal mula keberangkatan. Tetapi mereka tidak dapat menjelaskan mengapa demikian jawabannya, kecuali dengan cara coba-coba. Tahun 1736, seorang matematikawan Swiss, L. Ehlers, adalah orang pertama yang berhasil menemukan jawaban masalah itu dengan pembuktian yang sederhana. Ia memodelkan masalah ini ke dalam graf. Daratan titik-titik yang dihubungkan oleh jembatan dinyatakannya sebagai titik noktah yang disebut simpul vertex, dan jembatan dinyatakan sebagai garis yang disebut sisi edge. Setiap titik diberi label huruf A, B, C, dan D. Graf yang dibuat oleh Euler diperlihatkan pada gambar 8.2b. Jawaban yang dikemukakan oleh Euler adalah orang tidak mungkin melalui ketujuh jembatan itu masing-masing satu kali dan kembali lagi ke tempat asal keberangkatan jika derajat setiap simpul tidak seluruhnya genap. Yang dimaksud dengan derajat adalah banyaknya garis yang bersisian dengan noktah. Sebagai contoh, simpul C memiliki derajat 3 karena ada 3 buah garis yang bersisian dengannya. Simpul B dan D juga berderajat 2, sedangkan simpul A berderajat 5. Karena tidak semua simpul berderajat genap, maka tidak mungkin dilakukan perjalanan berupa sirkuit yang dinamakan dengan sirkuit Euler. Pada graf tersebut, materi kedua, pengertian graf. Graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut, sehingga secara sederhana graf didefinisikan sebagai kumpulan titik yang dihubungkan oleh garis-garis atau sisi. Sedangkan definisi matematis untuk graf adalah pasangan berurut himpunan VE, di mana V merupakan himpunan beranggotakan titik-titik vertex dan E merupakan himpunan beranggotakan sisi-sisi edges. Konsep graf. Representasi visual dari graf adalah dengan menyatakan objek dinyatakan sebagai noktah, bulatan, atau titik, sedangkan hubungan antara objek dinyatakan dengan garis. Sebagai contoh, sebuah peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sebuah kota di Provinsi Jawa Tengah. Sesungguhnya peta tersebut adalah sebuah graf, yang dalam hal ini kota dinyatakan sebagai bulatan, sedangkan jalan dinyatakan sebagai garis. Dengan diberikannya peta tersebut, kita dapat mengetahui bahwa ada lintasan jalan antara dua buah kota. Selain itu, bila panjang jalan kereta api antara dua buah kota bertetangga diketahui, kita juga dapat menentukan rute perjalanan yang tersikat dari kota A ke kota B. Masih banyak pertanyaan lain yang dapat kita muncul berkenalan dengan graf. Materi ketiga tentang jenis-jenis graf.
Jenis-jenis graf pertama berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf. Kedua, berdasarkan jumlah simpul pada suatu graf. Ketiga, berdasarkan orientasi arah pada sisi. Keempat, tabel meringkas perluasan definisi. Yang pertama, berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf. Pertama, graf sederhana. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. Yang kedua, graf tak sederhana. Graf yang mengandung sisi ganda pada gelang dinamakan graf tak sederhana. Ada dua macam graf tak sederhana, yaitu graf ganda dan graf semu. Graf ganda adalah graf yang mengandung sisi ganda. Sisi ganda yang menghubungkan sepasang simpul bisa lebih dari 2 buah. Graf semu adalah graf yang mengandung gelang. Kedua, berdasarkan jumlah simpul pada suatu graf. Pertama, graf berhingga. Graf berhingga adalah graf yang jumlah simpulnya n berhingga. Dua buah graf pada gambar 8.3 adalah contoh graf yang berhingga. Kedua, graf tak berhingga. Graf yang jumlah simpulnya n tidak berhingga banyaknya disebut graf tak berhingga. Dua buah graf pada gambar 8.4 adalah contoh graf yang tidak berhingga. Di dalam buku ini kita hanya membicarakan graf berhingga saja, kecuali jika disebut lain, maka istilah graf mengacu kepada graf berhingga. Yang ketiga, berdasarkan orientasi arah pada sisi. Yang pertama, graf tak berarah. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. Pada gambar tak berarah, urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh sisi tidak diperhatikan. Jadi, VJ, VK sama dengan VK, VJ adalah sisi yang sama. Kedua, graf berarah. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. Yang keempat, tabel meringkas keluasan definisi graf. Jenis pertama sederhana, sisinya tak berarah, sisi ganda tidak dibolehkan, sisi gelang tidak dibolehkan. Jenis kedua, graf ganda, sisi tak berarah, sisi ganda dibolehkan, sisi gelang tidak dibolehkan. Jenis yang ketiga semu, sisi tak berarah, sisi ganda dibolehkan, sisi gelang dibolehkan. Yang keempat, graf berarah, sisi berarah, sisi ganda tidak dibolehkan, sisi gelang dibolehkan. Yang kelima, graf ganda berarah, sisi berarah, sisi ganda dibolehkan, sisi gelang dibolehkan. Yang pertama, ketetanggaan. Dua buah simpul dikatakan bertangga bila keduanya terhubung langsung. Tinjau graf G1. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Kedua, simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Dua, bersisian. Untuk sembarang sisi E, VJ, VK dikatakan pertama, E bersisian dengan simpul VJ. Kedua, E bersisian dengan simpul VK. Tinjau graf G1. Pertama, sisi 2, 3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Yang kedua, sisi 2,4 bersisian dengan simpul 2 dan 4. Yang ketiga, tetapi sisi 1,2 tidak bersisian dengan simpul 4. Selanjutnya, simpul terpencil. Simpul terpencil ya simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Tinjau graf G3. Simpul 5 adalah simpul terpencil. Selanjutnya, graf kosong. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. Selanjutnya, derajat. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasi dV. Selanjutnya, lemma jaban tangan. Jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut.
Selanjutnya lintasan. Lintasan yang panjangnya n dari simpulan awal V0 ke simpul tujuan Vn di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul dan sisi-sisinya berbentuk V0, E1, V1, E2, V2. Vn sama dengan 1. En, Vn sedemikian sehingga E1 sama dengan V0, V1, E2 sama dengan V1, V2 sampai dengan En sama dengan Vn dikurangi 1, Vn adalah sisi-sisi dari graf G. Selanjutnya siklus atau sirkuit. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Tinjau graf G1. Pertama, 1, 2, 3, 1 adalah sebuah sirkuit. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Sirkuit 1, 2, 3, 1 pada G1 memiliki panjang 3. Selanjutnya terhubung. Dua buah simpul V1 dan simpul V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. G disebut graf terhubung jika untuk setiap pasang simpul V1, VI dan VJ dalam himpunan V terdapat lintasan dari VI ke VJ. Jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih telah mendengarkannya dan menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.